Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardh wa la ughwiyannahum ajma'in. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Bapak Ibu kembali dengan izin dari Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya fadilah subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, subuh ini kami ingin memperkenalkan Bapak Ibu dengan musuh sejati kita, musuh nyata yang tidak tampak Bapak Ibu, yaitu syaitan Bapak Ibu ya. Ini benarnya kita orang beriman yang membaca Al-Quran dapat informasi langsung dari Allah. Dari firman Allah yang kami bacakan tadi, surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39. Jadi Allah informasikan Bapak Ibu di sini, iblis, syaitan itu membawa proposal kepada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan Allah kabulkan Bapak Ibu. Allah terima proposalnya dan Allah informasikan kepada kita. Berarti nggak rahasia lagi Bapak Ibu. Qala rabbi bima aghwaytani. Iblis berkata, Rabbi, Tuhanku. Iblis percaya dengan Tuhan Bapak Ibu. Oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, la uzayyinanna, aku pasti akan menjadikan terasa indah kejahatan lahum fil ardh, bagi mereka di bumi, wala uyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini Bapak Ibu ya, ini proposal yang diajukan iblis kepada Allah ketika Allah sudah marah betul dengan kesombongan iblis ya, kesombongan, keangkuhan iblis. Allah usir dia dari surga. Ini yang disampaikan proposal oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini informasinya Allah sampaikan kepada kita. Oh, tahu kita. Oh, dulu iblis lah mengejek ke Allah mah. Masuk iblis kan menggoda kita semuanya. Semuanya Bapak Ibu. Dan Allah informasikan di ayat 40-nya, inilah kabar gembira bagi kita. Allah sebutkan iblis akan menggoda kita, dan di ayat 40 ini siapa yang tidak bisa digoda oleh iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mukhlasin, yang betul-betul ikhlas, yang betul-betul terpilih. Iblis yang mengatakan, Tuhan, aku akan menggoda manusia semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Maka Bapak Ibu, apa yang harus kita kerjakan? Kita harus menjadi hamba yang mukhlasin Bapak Ibu. Hamba yang benar-benar ikhlas
beribadah betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah ada dalam diri kita, aman, seaman-amannya kita Bapak Ibu. Itu firman Allah dalam surat Al-Hijr di surat 15. Di surat 16 ya Bapak Ibu, di surat An-Nahl-nya, bayangkanlah Bapak Ibu ya, dasarnya iblis ini sampai ketika kita membaca Al-Quran. Al-Quran ini kan zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Ini kita tidak ada keraguan dong dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk bagi orang bertakwa. Tapi dasarnya iblis itu Bapak Ibu, maka ketika membaca Al-Quran, Allah perintahkan kita untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bisa kita lihat surat An-Nahl ayat 98. Fa iza qara'atal Qur'an, maka apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billahi, maka berlindunglah kamu kepada Allah, berlindung kepada Allah. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu. Ayat ini menjadikan kita rendah, Allah yang kuat. Kita perlu perlindungan kepada Allah, kita yang lemah ini Bapak Ibu. Ya. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim, kepada Allah dari setan yang terkutuk. Membaca Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala, diperlukan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Apa yang bisa kita ambil iktibar nih Bapak Ibu? Pertama, menunjukkan lemahnya kita. Kita perlu bantuan itu kepada yang maha kuat. Yang maha kuat Bapak Ibu. Iblis itu nampak kita. Kita tidak nampak iblis Bapak Ibu, maka dia mudah untuk menggoda kita. Dengan siapa kita minta bantu? Tentu yang lebih kuat daripada iblis, kepada Allah. Allah nampak iblis, iblis tidak nampak Allah. Nah, ini juga poin bagi kita, pelajaran bagi kita betapa lemahnya kita, dan kita perlu bantuan yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kenyataannya Bapak Ibu, ketika baca Quran, kalau kita tidak serius minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak udah kita termasuk Bapak Ibu. Mulai dari baru baca 2-3 ayat, Allah nyupir setan untuk mengantuk. Baru mungkin 5 ayat, pernah kata-kata lah, pernah macam-macam Bapak Ibu yang membuat kita sadaqallahul azim. Nih, buat 2 halaman baca Quran kan, tindakan suka kau baca. Mungkin ketika membaca itu dah baca atau membacanya tidak dari hati tu. Baru 3 halaman mengantuk, saya ambil Quran tentang minum kopi dulu. Sudah minum kopi, saya kau baca Quran aja, dia baca Quran. Mungkin setan tidak bisa menolkan kita, tapi setan bisa membuat nilai kita tidak 100 Bapak Ibu. Tak 100 ini lewat dulu. Misalnya sekarang ini kita mau ke masjid, ya, digoda setan, lalu kanlah salam 3 hari kalau ke masjid. Saya sekali ke rumah, nama saya sekali nama ada. Nak lawan kalah setan. Tiba risiko Bapak Ibu, setan tidak bisa, mungkin tidak bisa bagi goda untuk ke masjid. Baiklah ke masjid. Ani goda setan. Di muka dulu. Mungkin nampak dalam orang soleh. Saya kena salah kita di muka. Tapi setan bisikan Bapak Ibu, memang harus di depan kita. Depan ini pahalanya besar. Tapi setan masukkan, orang soleh capek tiba duduk di muka, yang lain kalah seluruhnya. Bisiannya kita tidak kalau bangga itu sudah mengurangi pahala kita. Dasar setan Bapak Ibu, maka kita harus sadar sadar-sadarnya. Kemudian di ayat 99 Bapak Ibu, itulah hebatnya Allah. Allah kasihkan ini penyakitnya, Allah sebutkan penyakitnya, Allah sebutkan obatnya. Ini firman Allah tadi yang kami bacakan di surat Al-Hijr ayat 39 tadi. Allah katakan setan meminta kepada Allah untuk menggoda manusia semuanya. Di ayat 40 setan mengatakan yang mukhlasin tidak bisa setan goda. Dan di surat An-Nahl ayat 98 tadi Bapak Ibu, apabila baca Al-Quran, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan di ayat 99-nya ini informasi lagi untuk kita Bapak Ibu, agar selamat dari setan yang luar biasa itu. Kalau ini kita lakukan, tidak tahu setan jawab dari Bapak Ibu. Kata Allah
innahu laisa lahu sultan, sesungguhnya dia setan, laisa lahu sultan, tidak ada baginya kekuasaan dan takluknya Bapak Ibu, alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Pastikan Bapak Ibu kuat iman awak. Jadi ibu ingin tahu enggak ibu kok beriman atau tidak? Bisa awak tahu Bapak Ibu. Lain beriman itu beda. Kalau ibu misalnya tidak tahu ibu salah dong, atau beriman bukan kuat iman itu mah. Ada orang misalnya gini kau baduto, ada baduto ni dah. Itulah tergoda setan tu. Sementara Allah mengejar setan tak tahu menggoda hamba-Nya yang beriman. Jadi kalau ada yang beriman dan baduto tidak beriman jadi Bapak Ibu. Lah tangga imannya itu Bapak Ibu. Kalau ada yang sombong, membanggakan diri, nyo solat, salat di kerajaan bin sombong, membanggakan diri, maka ketika itu tidak beriman. Ketika itu lah digoda setan. Ketika ada orang yang melawan ke orang tuanya, walaupun dia jadi hebat, tinggi jabatannya, melawan ke orang tuanya, solat dia baca lihat Bapak Ibu, baca Quran orang nampaknya Bapak Ibu, melawan ke orang tuanya, ketika dia melawan itu tidak beriman, karena ia telah digoda oleh setan. Itu garansi Allah bagi orang yang beriman tidak takut setan Bapak Ibu. Kemudian sampai lagi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang bertawakal tidak takut setan Bapak Ibu. Apa itu tawakal? Orang yang berusaha semaksimal mungkin, kemudian dia ridho dengan apa yang Allah berikan, tidak takut setan Bapak Ibu. Maka apa yang harus kita kerajuan agar selamat dari setan yang dasar Bapak Ibu, kita mukhlasin. Apa mukhlasin Bapak Ibu? Kita betul-betul ikhlas. Ikhlas itu hamba terpilih. Kita beribadah benar-benar karena Allah. Kalau beribadah karena Allah, tidak akan sanggup setan menggoda kita Bapak Ibu. Ketika kita membantu seseorang, kemudian orang itu kurang respon kepada kita, kurang respect kepada kita, setan masuk. Dia lagi tolongnya tuh, tidak nyuacuan awak. Palingnya saya, ya Allah tolong anaknya sampai sekolah. Tunjuk balik dan nyundangnya awak dong. Masuk setan tu Bapak Ibu. Tapi ketika kita mukhlasin, kita bantu dia, menolong anak dia, siapapun yang kita bantu karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak tahu setan masuk. Dan sapu-sapun. Masalah orang tak mau bantunya bukan ingin disapu. Karena Allah menyuruh kita membantu orang, kita bantu orang. Kita harap pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mukhlasin aman si aman-amannya. Kemudian orang beriman. Orang beriman itu apa? Yakin dengan Allah dan ikut aturan Allah. Maka yakin dengan Allah, ikut aturan Allah, tidak akan mampu setan menggodanya Bapak Ibu. Kemudian tawakal. Latihlah dari ibu untuk tawakal apa? Menyerahkan hasil usaha kita kepada Allah. Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita ridho. Nak upik Bapak Ibu. Dia boleh payah kerja dari pagi sampai sore kerja. Rupanya dari hasilnya. Ambolah menjamur hujan dari misalnya. Dia dapat panik, ambo menjamur hujan dari rupanya. Tidak akan terjadi itu bagi orang beriman, karena dia tidak akan digoda setan. Setan akan menggoda. Wala payah-payah mengasahnya cuan dia suami. Wala payah-payah mengarajoni gua, rupanya hukuman doa dia. Tidak akan mampu setan memisi. Kenapa? Kita berusaha karena Allah dan hasilnya kita serahkan kepada Allah. Kemudian dia seterusnya Bapak Ibu ya. Innama sultahu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sungguh hanyalah kekuasaannya. Di setan tidak sanggup orang beriman dan orang tawakal. Setan itu dia yang bisa dikuasainya. 'Alal ladzina yatawallawnahu, atas orang-orang yang menjadikannya pemimpin. Orang menjadikan pemimpin ikut kepada setan itu. Wal ladzina hum bihi musyrikun, dan orang-orang mereka yang menyekutukan Tuhan. Makanya Bapak Ibu, menyekutukan Tuhan itu tidak boleh dah. Kalau Allah beraja-raja menyekutukan Tuhan, setan akan menguasai kita Bapak Ibu. Ini Allah katakan. Maka Al-Quran ini betul-betul bertunjuk. Allah tunjukkan kawa setan itu akan menggoda awak. Allah kecian setan itu tidak bisa menggoda orang yang ikhlas, orang beriman, orang bertawakal. Kemudian setan itu akan menguasai orang yang jadikan dia pemimpin. Apa maksudnya itu? Orang yang jadikan setan sebagai pemimpin, nyoi kuian kecil setan itu Bapak Ibu. Dan kama sati di rumah selah atau nyingkir setan itu mudah setan itu menggodanya Bapak Ibu.
Kemudian musyrik ni minta Allah, ya Allah majuan usahawang go ya Allah, katanya boleh sesajen. Allah ni minta lah kau undang ustaz berdoa, ayatim undang doa. Sudah tu bailai hanya sorenya memasang sesajen. Itu musyrik Bapak Ibu. Orang yang musyrik mudah digoda oleh setan. Kita Bapak Ibu kajian subuh kita, Allah perkenalkan setan kepada kita, bahaya setan kepada kita. Kemudian Allah tunjukkan caranya untuk selamat dari setan musyrik ini. Bapak Ibu, pastikan yang kita kerjakan benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar beriman kepada Allah, kita benar-benar bertawakal kepada Allah, dan kita tidak musyrik Bapak Ibu. Kalau itu sudah kita kerjakan, insyaallah kita selamat dari setan nirrajim. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berapa kok tinggal 4 orang anak-anak soleh nih. Uang banyak nih anak 4 orangnya. Uang banyak ah. Ini 4 orang ya. Iya, ajaklah kawan yang lain.